Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal TKA, tes kemampuan akademik untuk mata uji wajib matematika SMA atau SMK. Di mana contoh soal ini adalah contoh soal yang resmi dikeluarkan oleh BSKAP melalui Perkaban nomor 45 tahun 2025. Kita mulai contoh soal yang keempat, materinya tentang geometri dan pengukuran, level kognitifnya penalaran, bentuk soalnya pilihan ganda. Soalnya, diketahui trapesium siku-siku ABCD. Pada trapesium siku-siku tersebut, AB sama dengan 3 dan AD kecil dari atau sama dengan BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, luas trapesium ABCD sama dengan 24. Pernyataan 2, BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Kita buat gambar trapesiumnya dulu ya. Diketahui AB sama dengan 3. Kemudian keliling trapesium adalah jumlah dari keempat sisi trapesium. Berarti keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, pada gambar, sisi yang diketahui baru satu, yaitu sisi AB sama dengan 3. Kita lihat apakah pernyataan pertama sudah cukup untuk menentukan keliling dari trapesium ini. Kita coba ya. Pernyataan pertama diketahui luas trapesium sama dengan 24. Luas trapesium rumusnya adalah jumlah dua garis sejajar dibagi 2 dikali tinggi, atau L sama dengan AD tambah BC per 2 kali tinggi. Tinggi trapesiumnya berarti yang ini ya, yaitu sisi AB sama dengan 3. Luasnya diketahui di soal yaitu 24 sama dengan AD ditambah BC, ini belum diketahui, per 2 kali tingginya adalah 3. Nah, dari sini sudah kelihatan, jika yang diketahui adalah luas, kita hanya bisa menentukan jumlah dari sisi AD dan BC. Jadi, untuk mencari keliling, AB-nya sudah diketahui, AD tambah BC-nya atau BC tambah AD-nya juga bisa kita cari atau kita hitung. Sedangkan sisi CD-nya itu tidak bisa kita cari hanya berdasarkan data atau pernyataan nomor 1. Berarti pernyataan nomor 1 tidak cukup untuk menjawab apakah keliling trapesium lebih dari 25. Lanjut ke pernyataan nomor 2. Diketahui BC sama dengan 10, CD sama dengan 5. Berarti untuk pernyataan nomor 2, AB-nya sudah diketahui, BC-nya sudah diketahui, kemudian CD juga sudah diketahui. Artinya sekarang kita hanya tinggal mencari panjang sisi AD. Caranya, kita buat garis lurus sejajar AB. Kita misalkan di sini adalah titik E ya. Garis AB dan garis DE itu panjangnya sama, yaitu 3. Sekarang kita akan mencari panjang EC-nya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu EC sama dengan EC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat berarti CD kuadrat dikurang sisi tegaknya atau DE kuadrat. Sama dengan CD-nya adalah 5. 5 dikuadratkan berarti 25 ya. Dikurang DE, DE-nya adalah 3. 3 kuadrat berarti 9. 25 dikurang 9 adalah 16. Maka nilai EC itu sama dengan akar 16 atau 4. Panjang BC diketahui 10. EC tadi sudah kita cari adalah 4. Berarti panjang BE 10 dikurang 4 atau sama dengan 6. Kalau panjang BE-nya 6, maka panjang AD juga 6. Nah, panjang AD-nya sudah diketahui, artinya hanya pernyataan 2 saja kita sudah bisa menentukan keliling trapesium. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Materinya tentang trigonometri, level kognitifnya aplikasi, dan bentuk soalnya pilihan ganda. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat.
tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita buat dulu gambar segitiga siku-siku ya, sebagai perumpamaan dari tangga yang bersandar ke dinding. Jadi, sisi miringnya ini sebagai tangga yang diketahui panjangnya adalah 6 meter. Sisi mendatarnya ini adalah lantai, diketahui sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Berarti di sini ya sudutnya. Kemudian garis tegak ini adalah dinding yang ditanyakan berapa tingginya. Nah, untuk menentukan tinggi dinding, kita gunakan rumus trigonometri sin cos tangen ya. Ada sin demi, ada cos sami, dan ada tan desa. Alfa adalah sudutnya di sini yang 60 derajat. Kemudian D itu adalah sisi di depan sudut, berarti di sini ya, ini adalah D. Lalu ada mi berarti miring di sini sisinya. Kemudian ada sa berarti di sini sisi sampingnya sudut. Lalu dari ketiga rumus ini, rumus mana yang kita gunakan? Tentunya rumus yang ada D atau tingginya dan yang ada data diketahui, berarti yang ada sisi miringnya. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus sin ya. Jadinya sin alfa adalah sin 60 sama dengan sisi depannya, ini yang ditanyakan, atau tingginya, per sisi miring, yaitu 6. Sin 60 adalah setengah akar 3, sama dengan tinggi per 6. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini jadinya 1, ini jadinya 3. Lalu tinggal kita kali silang, berarti tinggi sama dengan 3 dikali 1 akar 3 atau sama dengan 3 akar 3. Jadi jawaban untuk soal yang kelima ini adalah C, 3 akar 3. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu tentang data dan peluang, level kognitifnya penalaran, bentuk soalnya PGK MCMA. Soalnya, rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Cara menghitung jumlah nilai yaitu mengalihkan jumlah murid dengan rata-rata nilainya. Awalnya ada 17 murid yang mengikuti ujian dengan nilai rata-rata 83, berarti 17 kali 83, kemudian ditambah dengan 3 murid yang mengikuti ujian susulan. Kita misalkan rata-rata ketiga anak ini adalah X, jadi 3 kali X. Nah, ini sama dengan jumlah siswa keseluruhan yaitu 20 dikali dengan rata-rata keseluruhan yaitu 82. Jadi dari persamaan ini kita bisa menentukan jumlah nilai dari ketiga murid yang melakukan ujian susulan, yaitu 3X sama dengan 20 dikali 82 adalah 1640. Kemudian 17 dikali 83, ini langsung kita pindah ruaskan ya hasilnya. Jadi dikurang 1411, sama dengan 229. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Pernyataan yang kedua, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Nah, 3X ini tadi kan adalah jumlah nilai dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Berarti rata-ratanya adalah yang X atau 229 dibagi 3. Nah, ini hasilnya sudah pasti lebih dari 70. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Kita misalkan ketiga anak itu adalah A, B, dan C ya. Si A memiliki nilai maksimal berarti 100 ya. Si B juga memiliki nilai maksimal berarti juga 100. Nah, total dari ketiga nilai anak ini atau murid ini adalah 229. Jumlah nilai A dan B 200, berarti nilai C paling kecil adalah 29. Artinya, pernyataan 3,
nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang atau tidak boleh kurang dari 29. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Lanjut pernyataan yang keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Jadi kita misalkan lagi muridnya adalah A, B, C. Kita tulis dulu nilai A adalah 76, B juga 76, C juga 76. Kita jumlahkan, di sini total nilainya adalah 76 kali 3 berarti ya. Berarti sama dengan 228. Nah, total nilai sebenarnya adalah 229. Artinya, nilai tertinggi dari ketiga murid ini bisa lebih dari 76. Jadi, pernyataan yang keempat benar. Terakhir pernyataan yang kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Untuk mencari jangkauan, rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, dari data soal yang diketahui, kita tidak bisa menentukan berapa nilai tertinggi dan nilai terendah dari ketiga murid tersebut. Artinya, jangkauannya juga tidak bisa kita tentukan. Jadi, pernyataan yang kelima salah. Oke, jelas ya. Berarti untuk soal ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.